Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara seputar akreditasi sekolah dan madrasah. Antara lain tentang mengapa sekolah atau madrasah harus diakreditasi. Kedua, apa itu akreditasi sekolah dan madrasah, tujuan dan manfaatnya. Dan ketiga, bagaimana perbandingan akreditasi sekolah di negara kita dengan di negara-negara lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada era sekarang, akreditasi sudah menjadi brand bagi setiap lembaga pelayan publik, apalagi bagi lembaga pelayan publik di bidang pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa lembaga pendidikan, khususnya sekolah dan madrasah itu harus diakreditasi? Jawabannya, sebagaimana sudah diketahui bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atau, dengan kata lain, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada warga negaranya. Karena itu, masalah pendidikan dikatakan sebagai salah satu tugas wajib dari pemerintah. Untuk mengatur pelayanan pendidikan itu kepada warga negara, maka pemerintah membuat sejumlah undang-undang. Misalnya, sudah ada sebelumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masih tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal dengan Undang-Undang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi makin dipertegas, bukan saja memperoleh pendidikan, tetapi pendidikan yang bermutu. Ini tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pendidikan yang bermutu itu diatur melalui beberapa peraturan pemerintah. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 atau PP 19 Tahun 2005 yang dikenal dengan PP tentang Standar Nasional Pendidikan, yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 atau PP 57 tahun 2021 yang masih mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan, di mana 8 standar nasional pendidikan itu adalah: pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, ketujuh, standar pengelolaan, dan kedelapan, standar pembiayaan. Berikutnya, juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 atau dikenal dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur masalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 itu ditegaskan
bahwa pemerintah berkewajiban melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi satuan pendidikan. Jadi, pemerintah tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan, tapi juga berkewajiban melakukan penjaminan mutu terhadap pendidikan tersebut. Ini yang ditegaskan pada pasal 12. Jadi, dapat kita katakan bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah tersebut merupakan pelaksanaan atau amanat dari PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dan seperti kita ketahui bahwa PP nomor 17 tahun 2010 ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar kita tahun 1945. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita pahami akreditasi itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akreditasi berarti pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 22 pada penjelasan umum dinyatakan bahwa akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif. Jadi penilaian secara menyeluruh terhadap kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sementara dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2018 yang secara khusus mengatur tentang akreditasi sekolah, dinyatakan bahwa akreditasi adalah satu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Jadi ini makin dipersempit bahwa penilaian ini untuk menilai kelayakan satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kriteria untuk penjaminan mutu pendidikan. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akreditasi itu merupakan pertama, penilaian kelayakan satuan pendidikan, yaitu sekolah atau madrasah baik itu negeri atau swasta yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek yang bernaung di bawah Kementerian Agama, atau sekolah atau madrasah mana yang bernaung di bawah kementerian lainnya. Kedua, akreditasi itu dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Ketiga, akreditasi itu dilakukan oleh badan yang berwenang. Nah, dalam hal ini seperti diatur oleh Permendikbud nomor 13 itu adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yang sering disingkat dengan BAN-SM. Keempat, akreditasi itu bertujuan untuk penjaminan mutu pendidikan atau quality assurance yang dilakukan oleh pihak eksternal. Kelima, hasil akreditasi itu merupakan pengakuan dan peringkat kelayakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita pahami tentang konsep dari akreditasi, kita lihat sekarang apa tujuan dari akreditasi itu. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa tujuan utama akreditasi adalah untuk penjaminan mutu atau quality assurance pendidikan secara eksternal, atau akreditasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah atau madrasah
untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu tujuan secara umum. Selain secara umum, untuk penjaminan mutu pendidikan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau BAN SM dalam buku Pedoman Akreditasi 2021 menyebutkan beberapa tujuan khusus dari akreditasi sekolah atau madrasah. Di tujuan khusus itu antara lain, satu, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah yang dilaksanakan. Jadi dari hasil akreditasi itu diperoleh informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah tersebut. Kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Jadi kelayakannya itu diberi peringkat. Seperti nanti kita katakan ada peringkat A, B, dan C. Ketiga, akreditasi sekolah atau madrasah juga bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Berdasarkan hasil peringkat kelayakan itu tentu bisa juga dipetakan mutu pendidikan di suatu wilayah atau daerah. Dan keempat, yang paling penting juga adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, semacam pertanggungjawabkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas publik. Jadi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain bicara tentang tujuan akreditasi tersebut, mari kita lihat juga apa manfaat akreditasi sekolah atau madrasah itu. Nah, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, hasil akhir dari proses akreditasi itu adalah pengakuan terhadap kelayakan satuan pendidikan. Pengakuan itu diberikan dalam bentuk pemberian status akreditasi. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Permendikbud nomor 13 tahun 2018, status akreditasi sekolah atau madrasah itu dibedakan atas satu, sekolah itu tidak terakreditasi atau TT, atau status yang kedua adalah terakreditasi. Sekolah atau madrasah yang terakreditasi dibedakan lagi atas satu, terakreditasi A atau unggul, kedua, terakreditasi B atau baik, dan ketiga, terakreditasi C atau cukup. Nah, selain status akreditasi, biasanya hasil akreditasi itu juga diberikan sejumlah rekomendasi. Baik rekomendasi kepada satuan pendidikan yang diberikan oleh para asesor, juga ada rekomendasi kepada pemerintah, dinas atau pendidikan atau kantor Kementerian Agama yang diberikan oleh BAN SM Provinsi dan BAN SM Pusat. Karena itu, secara khusus hasil akreditasi madrasah atau sekolah itu bisa dimanfaatkan sebagai, pertama, sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah atau madrasah. Jadi dengan adanya rekomendasi dari berbagai pihak itu, tentu ini bisa dijadikan acuan untuk pengembangan sekolah ke depannya. Kedua, hasil akreditasi bisa dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan program sekolah atau madrasah. Jadi dengan adanya pemeringkatan dan sejumlah rekomendasi ini bisa dilihat, bisa dijadikan umpan balik untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah, baik itu guru ataupun tenaga kependidikan lainnya. Ketiga, bisa dijadikan sebagai motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, secara terencana dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan ke tingkat regional dan internasional. Karena
jika selalu disempurnakan, dikembangkan terus, tentu peringkat akreditasinya akan semakin unggul dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan akan sangat bermanfaat. Keempat, informasi dan rekomendasi bagi pemerintah yang diberikan oleh BAN SM atau untuk pemerintah daerah yang diberikan oleh BAN SM provinsi, atau juga bagi yayasan atau lembaga pendidikan maupun komite sekolah atau madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah atau mutu madrasah. Rekomendasi-rekomendasi ini biasanya diberikan oleh asesor yang sudah melakukan penilaian dan visitasi ke sekolah atau madrasah tersebut. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bicara tentang makna akreditasi, tujuan dan manfaat akreditasi itu, sekarang mari kita coba membandingkan akreditasi sekolah atau madrasah di negara kita dengan akreditasi sekolah di negara lain. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau BAN SM dalam buku Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 yang diterbitkan langsung oleh BAN SM tahun 2019, di sana dinyatakan bahwa BAN SM telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan di beberapa negara. Dengan mempedomani kajian-kajian yang dituangkan dalam naskah akademik tersebut, mari kita coba membandingkan beberapa hal tentang akreditasi di negara kita dengan akreditasi sekolah di beberapa negara tersebut. Apa saja yang akan kita bandingkan? Nah, kita coba bandingkan 6 hal. Pertama, nama lembaga yang menyelenggarakannya. Kedua, sifat atau status lembaga tersebut. Ketiga, sasaran akreditasi itu. Keempat, tahapan pelaksanaan akreditasi. Kelima, komponen yang dinilai. Keenam, hasil penilaian dari akreditasi tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bandingkan bagaimana akreditasi di negara kita, Indonesia, dengan di Amerika Serikat. Nah, mari kita lihat. Kalau nama lembaga yang menyelenggarakan di negara kita, di Indonesia, kan sudah kita sebut dengan BAN SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Kalau di Amerika Serikat, nama lembaganya adalah New England Association of Schools and Colleges. Nah, status lembaga tersebut kalau di negara kita adalah lembaga pemerintah non-struktural. Sedangkan kalau di Amerika Serikat adalah lembaga nirlaba, jadi bukan bagian dari pemerintahan. Sasarannya, kalau BAN SM di negara kita yang menjadi sasaran adalah semua sekolah atau madrasah, baik itu negeri ataupun swasta. Jadi mulai dari SD, MI, SMP, MTS, sampai pada SMA, MA, SMK, dan MAK. Sedangkan kalau di Amerika Serikat, yang menjadi sasaran dari New England Association of Schools and Colleges itu hanya sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang menjadi anggota atau members dari lembaga tersebut. Nah, tahapannya kalau di kita, tahapan itu di sekolah dimulai dengan evaluasi diri atau mengisi DIA. Kemudian baru dilakukan penilaian dalam bentuk visitasi, kemudian ada pelaporan. Nah, mirip dengan di negara kita, di Amerika Serikat yang dilakukan oleh New England Association of Schools and Colleges itu dimulai dengan refleksi, kalau kita namanya evaluasi diri, kemudian ada self study, penilaian diri sendiri, dan kemudian baru ada renewal.
Nah, komponen apa yang dinilai kalau di negara kita dikenal dengan 8 standar nasional pendidikan atau 8 SNP, mulai dari kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Sedangkan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh New England Association itu terhadap 5 standar, yaitu pertama budaya belajar, kedua proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, ketiga praktik profesional, keempat dukungan pembelajaran, dan kelima bahan pembelajaran. Jadi kelihatan agak beda-beda sedikit dengan kita, dan di sana lebih fokus kepada pembelajaran. Hasil akreditasi kalau di negara kita sudah kita sebut tadi, ada terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Kalau dia terakreditasi, maka ada terakreditasi A atau unggul, terakreditasi B atau baik, dan terakreditasi C atau cukup. Sedangkan untuk di Amerika Serikat, dalam buku itu tidak diperoleh informasi tentang apa rumusan hasil akreditasinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita coba bandingkan akreditasi sekolah di negara kita dengan negara Belanda atau Netherlands. Nah, di kita tadi sudah disebut nama lembaga kita adalah BAN-SM. Kalau di Belanda namanya Council of International Schools atau CIS. Dan status lembaga kita lembaga pemerintah non struktural. Kalau di Belanda juga dilakukan oleh lembaga nirlaba non pemerintah, jadi lembaga swasta, bukan pemerintah punya. Sasaran di Belanda itu mirip dengan di Amerika tadi, semua sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi hanya yang menjadi anggota dari CIS tersebut. Kalau dia tidak menjadi anggota, tentu tidak diakreditasi oleh CIS tersebut. Nah, bagaimana tahapannya? Kalau di kita mulai dari evaluasi diri, kemudian ada penilaian dan pelaporan. Kalau di CIS, sekolah menyiapkan dokumen, kemudian menyiapkan bukti fisik, ketiga di visitasi. Jadi tentu agak mirip-mirip dengan kita. Tentu tetap ada pelaporannya. Nah, komponen yang dinilai jumlahnya sama, tapi mungkin isinya, fokusnya berbeda. Kalau kita 8 SNP kita itu mulai dari kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Kalau di Belanda itu, yang pertama itu adalah tujuan atau arah sekolah. Yang kedua tentang kepemimpinan, ini mungkin mirip dengan pengelolaan dan sarana dan tenaga kependidikan kita. Kemudian kurikulum, kemudian pengajaran dan penilaian, mirip dengan kita juga ada pengajaran penilaian. Kemudian pembelajaran dan kesejahteraan siswa, ini barangkali yang berbeda. Selain pembelajaran juga dinilai kesejahteraan siswa. Yang keenam staff, mungkin tenaga kependidikan. Kemudian tempat dan fisik akomodasi, ya mungkin mirip dengan kita, sarana dan prasarana. Kemudian komunitas dan kemitraan keluarga. Jadi ini ada penekanan khusus tentang komunitas dan kemitraan keluarga. Mungkin mirip-mirip dengan kita pengelolaan, dan mungkin dia digabungkan dengan pembiayaannya. Nah, hasilnya kalau kita ada yang tidak terakreditasi, kemudian yang terakreditasi itu ada A, B, dan C. Di CIS itu hasilnya dirumuskan dengan ada sekolah yang sangat cocok, kemudian sebagian cocok, dan yang ketiga tidak cocok. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita coba bandingkan antara akreditasi di negara kita dengan di negara Australia.
Kalau di Australia, salah satunya akreditasi itu dilakukan oleh New South Wales Standard Authority atau NESA. Nah, NESA ini mirip dengan BAN SM di negara kita, statusnya adalah lembaga pemerintah non-struktural. Jadi NESA itu sendiri adalah lembaga pemerintah, cuma dia non-struktural. Kalau di negara kita sasaran akreditasi adalah semua sekolah atau madrasah negeri dan swasta, di Australia yang diakreditasi itu hanyalah sekolah swasta yang akan mengajukan izin operasional. Jadi hasil akreditasi merupakan salah satu syarat untuk sekolah swasta mengajukan izin operasionalnya dari pemerintah. Nah, tahapannya kalau kita sudah dikenal dengan 3 tahapan, mirip dengan di Australia. Ada tahap menyiapkan dokumen pendukung, kemudian divisitasi oleh asesor, kemudian dilaporkan. Jadi hampir-hampir mirip dengan kerja BAN SM kita, cuma yang berbeda adalah sasarannya. Nah, apa saja yang menjadi objek dari akreditasi di NESA itu? Di NESA di Australia itu ada 10 objek yang menjadi komponen dari akreditasi. Apa saja yang 10 itu? Yang pertama adalah pemilik sekolah dan kepala sekolahnya. Jadi karena yang diakreditasi itu adalah sekolah swasta, tentu dilihat bagaimana pemiliknya siapa dan kepala sekolahnya siapa. Yang kedua, stafnya. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, bangunan. Yang kelima, fasilitas. Yang keenam, lingkungan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, kehadiran. Yang kesembilan, manajemen. Dan yang ke-10, laporan keuangan. Nah, walaupun nomornya berbeda, mungkin ya hampir-hampir ada kemiripan dengan 8 standar nasional pendidikan kita. Nah, hasilnya, kalau bagi kita hasilnya terakreditasi dan tidak terakreditasi, kalau hasil akreditasi dari NESA itu adalah sekolah itu layak untuk diberi izin operasional atau tidak layak. Jadi tidak ada pemeringkatan, hanya keputusan untuk dinyatakan layak atau tidak layak untuk diberikan izin operasionalnya oleh pemerintah. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah perbandingan akreditasi antara di negara kita atau BAN SM dengan akreditasi di negara-negara lain. Kebetulan yang ditampilkan dalam bahan yang diterbitkan oleh BAN SM itu saya ambil dari 3 negara dari 3 benua yang berbeda, yang kebetulan juga tergolong kepada negara-negara yang sudah maju pendidikannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita tentang akreditasi sekolah. Saya ingatkan juga bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu sekolah atau madrasah mempersiapkan diri menghadapi akreditasi. Ada video tentang memahami butir-butir akreditasi, juga ada video tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Sekali lagi, silahkan tonton IJ Nauman Channel. Video-video tersebut ada pada IJ Nauman Channel. Dan tentu jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.